Wisata top topik pertama, Bali dihantam banjir besar yang menelan banyak korban jiwa. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan banyak faktor yang menyebabkan bencana ini kerap terjadi. Salah satunya tentang tata ruang sebuah kawasan pariwisata yang rentan dilanda banjir. Pemirsa, berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Bali dilanda banjir dahsyat usai diguyur hujan ekstrim lebih dari 24 jam tanpa henti. Bencana ini disebut sebagai banjir terparah dalam sejarah di Bali hingga menelan belasan korban jiwa dan memaksa ratusan orang dievakuasi, termasuk wisatawan asing. Banjir mulai jam berapa, Bang? Diperkirakan dari jam 2 yang paling terakhir jam 2. Tapi awalnya dari menjelang bisa sudah mulai turun. Dan puncaknya tadi jam 3-an lah. Jam 3-an ya, Bang ya? Sampai sekarang ini. Ya, kita lihat sendiri Mas Lady ya. Ini jembatan di atas ini kan. Banjirnya meluap sekali. Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan Kepala BNPB untuk bergerak cepat menangani banjir Bali dan menekankan pentingnya distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran. Selain itu, Presiden mengharapkan upaya pencarian serta penyelamatan berjalan optimal. Bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah, ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi satu, selama sebulan jadi satu kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memastikan fasilitas umum dan rumah masyarakat yang rusak karena banjir di Bali akan segera diperbaiki. Menko AHY menyampaikan banyak faktor yang menyebabkan bencana kerap terjadi. Salah satunya tentang tata ruang sebuah kawasan pariwisata yang rentan dilanda banjir. Kami berharap segera dilakukan langkah-langkah penanganan cepat, tanggap darurat itu penting dan pertama kali harus dilakukan adalah penyelamatan bagi warga dan kemudian dipastikan jika semuanya sudah mendapatkan penanganan medis. Lalu kita juga ingin segera perbaiki berbagai kerusakan yang terjadi, termasuk rumah-rumah warga dan fasilitas umum yang lainnya. Gubernur Bali Wayan Koster akan mengevaluasi banjir besar ini dengan mengecek dan menelusuri sungai-sungai besar di Bali, khususnya di kawasan Kota Denpasar. Koster juga memastikan tidak ada alih fungsi lahan di Kota Denpasar. Pertama kami akan mengevaluasi alur sungai dari hulu sampai hilir, terutama sungai-sungai besar yang hilirnya di Denpasar, seperti Tuka Badung dan sungai yang lainnya ada di mana hulunya saya akan menugaskan tim untuk melakukan survei lapangan. Apakah di situ ada pengundulan hutan, pembangunan fasilitas pariwisata yang melanggar aturan, itu akan dilakukan pengecekan lapangan. Nah, kalau memang ada hal yang melanggar aturan maka itu akan segera ditertibkan. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, pengamat tata ruang dan perkotaan Universitas Udayana, Putu Ruwayan Salain, mengatakan banjir di Bali kali ini adalah banjir yang paling besar selama 70 tahun terakhir. Menurut Putu, selain curah hujan yang tinggi dan juga panjang, banjir disebabkan alih fungsi lahan yang masif. Memang hujan cukup panjang durasinya, intensitasnya tinggi, sehingga dengan demikian adalah daya tampung air di permukaan bumi tidak sanggup diresap penuh sehingga mereka melimpah dan mengalir kemana-mana. Artinya mohon maaf, ini hujan hanya membuat akibat banjir, tapi saya lebih setuju mengatakan bahwa banjir itu bukan karena hujan, dia penyebab gitu. Tapi yang lebih lagi karena kami sebagai pengamat tata ruang di perkotaan, saya melihat bahwa terjadi pembangunan atau perubahan fungsi lahan yang cukup masif sejak beberapa
tahun akhir-akhir ini. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi korban banjir di Bali. Pasar Badung menjadi lokasi pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo. Presiden tiba di Bali sekitar pukul 12 siang dan sebelumnya Presiden melakukan kunjungan ke Qatar bertemu dengan Emir Qatar. Setelah tiba di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali, Presiden langsung menuju ke Pasar Badung untuk bertemu dengan warga terdampak banjir. Dan terjadi interaksi pemirsa yang hangat antara Presiden dengan para warga yang terdampak banjir ini. Dan di hadapan warga, Prabowo berjanji akan memberikan bantuan segera disalurkan secara merata tanpa terkecuali. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Jangan juga, Bapak. Iya, aduh. Biasanya lihat YouTube aja, Pak. Gitu. Pak Teddy. Yang digantung Pak Teddy ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.